Haolung adalah seorang pendekar muda yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang panglima perang. Usia 6 tahun, Haolung sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kemudian dirawat oleh Chan Lai, seorang pelayan istana, hingga tumbuh dewasa. Akan tetapi, penderitaan yang dialami oleh Haolung seolah tak cukup di situ saja. Chan Lai yang selama ini sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang, akhirnya tewas dalam peristiwa kebakaran hebat yang menghanguskan istana Kekaisaran Huika. Seorang panglima prajurit kekaisaran yang bernama Lui Tong merasa iba terhadap Haolung yang hidup sebatang kara. Dengan demikian, Lui Tong pun bersedia membesarkan Haolung. Haolung pun akhirnya ikut bersama Lui Tong hingga masa jabatannya sebagai panglima prajurit berakhir. Lui Tong sangat bahagia menikmati masa-masa pensiunnya bersama Haolung yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Lui Tong memperlakukan Haolung dengan sangat baik, mendidik dan mengajarkan ilmu bela diri kepada Haolung. Namun, belum sempat Lui Tong menurunkan semua ilmu kanuragan yang dimilikinya, Haolung sudah pergi meninggalkan dirinya. Haolung terobsesi untuk mendapatkan kitab kebajikan yang menyimpan banyak rahasia dan juga memiliki keistimewaan tersendiri bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Haolung nekat berkelana hingga menyeberangi lautan demi mendapat kitab tersebut. Meskipun Lui Tong sudah melarangnya, Haolung memiliki keinginan yang sangat tinggi, yakni ingin mendapatkan kitab tersebut. Negeri Nui adalah tujuan utamanya. Konon menurut cerita dan keterangan dari Lui Tong sendiri, bahwa kitab kebajikan itu ada di negeri tersebut. Kitab kebajikan saat itu ada di tangan seorang pendekar tua yang menetap di negeri Nui. Pendekar tersebut adalah Xiaoming, pemimpin sekte Hochun. Sebelum tiba di negeri Nui, Haolung mendapatkan rintangan yang cukup besar. Dia hampir saja terbunuh oleh para pendekar yang tertarik dengan pedang yang dibawanya. Pedang tersebut adalah warisan dari Chan Lai, ayah angkatnya. Pedang tersebut adalah pedang Raja Wali yang selama ini menjadi incaran para pendekar di dunia persilatan. Haolung tidak mengetahui jika pedang yang dibawanya itu memiliki keistimewaan dan kekuatan yang cukup besar. Selama ini, dirinya menganggap bahwa pedang tersebut adalah pedang biasa-biasa saja. Setelah mengetahui keistimewaan pedang itu, maka Haolung mulai berhati-hati setiap bertemu dengan para pendekar. Pada suatu hari, Haolung kembali bertemu dengan dua orang pendekar jahat. Mereka terus mengikuti Haolung, karena mereka sudah mengetahui bahwa pedang yang dibawa oleh Haolung sangatlah berharga. Dua orang pendekar tersebut kemudian mencelakai Haolung dan berusaha merebut pedang tersebut. Namun, usaha mereka gagal karena ada kekuatan gaib yang seakan-akan membentangi niat jahat mereka. Hingga pada akhirnya, usaha mereka gagal meskipun mereka sudah berhasil melukai Haolung dan membuatnya tak sadarkan diri. Namun, karena ada kekuatan gaib yang keluar dari pedang tersebut, maka mereka pun langsung meninggalkan Haolung dan mengurungkan niat jahat mereka untuk mengambil pedang itu. Haolung ditemukan oleh dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh luka akibat dihajar habis-habisan oleh dua pendekar yang mencoba untuk mengambil pedangnya. Dua pemuda tersebut adalah Xiao Yan dan Lai Houze. Mereka menolong Haolung dan mengobatinya hingga sembuh. Hingga pada akhirnya, mereka menjadi sahabat baik Haolung, dan mereka pun ikut ke negeri Nui menemani Haolung dalam mencari kitab kebajikan. Demikianlah. Ini hanya sebuah kutipan dari sinopsis novel yang berjudul Haolung Titisan Dewa Langit, karya Senja Pena 27. Cerita ini akan segera hadir di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.